Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada hari ini gitu kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah eh, identifikasi rekam medis gitu. Eh, Apabila di pertemuan terakhir kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara melakukan identifikasi seorang pasien gitu, kemudian bagaimana cara sistem penomorannya. Hari ini kita akan mempelajari terkait sistem penamaan berkas rekam medis. Memang sistem penamaan berkas rekam medis ini adalah sesuatu hal mungkin banyak orang yang menganggap itu bahwa sistem penamaan berkas rekam medis itu adalah hal yang mudah gitu, akan tetapi untuk di unit rekam medis sendiri itu banyak sekali aturan-aturan yang harus kita pahami di dalam memberikan penamaan seorang pasien di dalam sebuah berkas rekam medis. Ya, oke, mungkin langsung saja kita mulai. Ya, sistem penamaan itu apa? Sistem penamaan itu adalah tata cara. Ya, tata cara atau metode penulisan nama seseorang atau seorang pasien gitu. Jadi sistem penamaan itu adalah bagaimana caranya kita memberikan nama, ya, memberikan atau menuliskan nama seorang pasien di berkas rekam medis dan juga formulir-formulir yang terkait gitu. Jadi ada sendiri metodenya, ada sendiri tata caranya, ada sendiri aturan-aturannya. Misalnya orang Indonesia bagaimana cara menulisnya, kemudian orang Arab bagaimana cara menulisnya, kemudian untuk yang orang Cina bagaimana cara menulisnya, itu ada sendiri aturan-aturannya. Ya. Tujuan dari sistem penamaan ini adalah yang pertama untuk membedakan satu pasien dengan pasien yang lainnya gitu. Jadi jelas gitu bahwa dengan adanya sistem penamaan yang sesuai dengan aturan itu kita bisa membedakan yang mana yang seorang pasien A, yang mana yang seorang pasien B, itu kita bisa membedakannya. Kemudian adanya keseragaman di dalam penulisan nama. Ya, ini adalah yang menjadi masalah gitu. Apabila sebuah rumah sakit atau sebuah fasilitas pelayanan kesehatan di dalam memberikan atau menuliskan nama seorang pasien itu enggak seragam, misalnya antara unit rekam medis, kemudian nanti mungkin di bagian assembling yang akan mengecek gitu ya, mengecek untuk untuk kelengkapan, untuk kebenaran gitu dari isi rekam medis itu nggak sama, itu nanti apa yang akan menjadi masalah nantinya. Ya. Selanjutnya adalah memudahkan di dalam mengambil berkas rekam medis di tempat penyimpanan, khususnya adalah apabila sistem penjajarannya di situ adalah menggunakan nama pasien gitu. Seperti halnya apabila rumah sakit itu adalah ketika QUB gitu. Itu akan memudahkan kita ketika sistem penamaannya itu seragam atau sesuai dengan aturan. Kemudian agar tidak terjadi kesalahan dalam pelayanan rekam medis gitu. Misalnya kasus tertukarnya bayi itu dapat terjadi karena pencantuman nama ibunya yang salah pada saat yang sama. Ada satu atau lebih ibu yang melahirkan gitu. Jadi ini juga yang menjadi permasalahan juga gitu apabila seorang petugas itu salah di dalam mencantumkan nama seorang bayi gitu. Itu juga akan menyebabkan tertukarnya bayi misalnya gitu. Ya. Misalnya itu adalah apabila ada seorang pasien A gitu. Ya, pasien ini adalah seorang ibu melahirkan gitu. Ketika ibu itu melahirkan gitu, otomatis kan seorang bayi belum ada nama, sehingga bagaimana cara kita memberikan nama seorang bayi itu gitu. Biasanya apabila seorang bayi itu kita akan memberi namanya itu adalah masih menggunakan atau masih mencantumkan nama ibunya, misalnya bayi nyonya siapa gitu, sehingga di situ menghindari atau meminimalisir adanya kesalahan, khususnya sampai
dengan apa ya, tertukarnya seorang bayi gitu. Itu adalah yang menjadi apa ya, yang menjadi urgent-nya juga gitu. Menjadi pentingnya kita memahami sistem penamaan khususnya adalah di unit rekam medis atau untuk berkas rekam medis itu sendiri. Selanjutnya adalah prinsip penulisan nama ya. Ini adalah prinsip penulisan nama, di sini ada 4 ya. Nama pasien ditulis lengkap. Yang harus dicermati di sini adalah apabila nama pasien itu terdiri dari 2 suku kata ya berarti harus kita tulis lengkap. Ya 2 suku kata, 1 suku kata, 3 suku kata, 4 suku kata itu kita harus menulisnya lengkap. Nggak boleh nama seorang pasien itu kita singkat, nggak boleh gitu. Jadi harus lengkap ya. Minimal terdiri dari 2 suku kata. Apabila memang namanya itu adalah terdiri dari 2 suku kata ya berarti kita harus menulisnya 2 suku kata. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga gitu. Ada seorang pasien yang namanya hanya 1 suku kata gitu. Apabila hanya ada 1 suku kata ya berarti kita harus mematuhi sesuai dengan aturan yang nanti akan saya jelaskan. Ya, sehingga penulisan nama akan tertulis dengan beberapa alternatif ya, diantaranya hanya nama pasien sendiri apabila nama sudah terdiri dari 1 suku kata atau lebih ya. Yang harus kita pastikan di sini adalah nama yang kita cantumkan, nama yang kita tulis itu adalah nama pasiennya itu sendiri gitu. Jadi bukan nama yang mendaftarkan, bukan gitu. Jadi yang kita cantumkan itu adalah nama seorang pasien yang akan berobat. Selanjutnya adalah nama pasien sendiri dilengkapi nama suami apabila pasien sudah memiliki suami. Apabila yang berobat itu adalah seorang ibu, ya ibu-ibu gitu ya. Kemudian dia sudah menikah gitu ya. Ketika kita mengidentifikasinya berarti kita harus mencantumkan nama suaminya juga. Kemudian nama pasien sendiri dilengkapi dengan nama orang tua ya, biasanya nama ayah. Itu biasanya kalau misalnya seorang pasien itu belum menikah gitu, sehingga yang dicantumkan di situ adalah nama ayahnya gitu. Bagi pasien yang memiliki nama keluarga, marga ya, nama keluarga atau marga, maka nama keluarga atau marga atau atau bahasanya surname ya. Ini adalah surname didahulukan ya, dan kemudian diikuti nama pasien ya. Jadi kalau misalnya ada nama marga, misalnya adalah namanya Bambang Sihotang ya, berarti yang yang kita tulis duluan itu adalah marganya, berarti Sihotang kemudian baru Bambang ya apabila ada marganya seperti itu. Selanjutnya adalah di dalam penulisan nama pasien ya sebaiknya itu harus mengikuti ini. Yang pertama, nama ditulis dengan huruf yang cetak ya dan mengikuti ejaan yang disempurnakan. Ini khususnya adalah apabila kita menulisnya di di map ya. Di map rekam medis itu kita jangan menggunakan huruf-huruf atau huruf-huruf yang kecil ya. Yang kita gunakan adalah huruf balok gitu atau huruf cetak gitu. Soalnya kenapa? Soalnya kalau kita menggunakan huruf kecil itu kita sulit membedakan ya. Misalnya ada seorang pasien yang menggunakan huruf A, kemudian A-nya itu adalah bentuknya seperti O gitu. Sehingga nanti apabila ada petugas lain yang membaca gitu, kemudian salah ya, salah membaca, yang nantinya misalnya yang petugas bagian filing yang membaca ya, sedangkan untuk sistem penomorannya masih menggunakan nama gitu, yang harusnya disimpan di A kemudian di O. Nah itu yang menjadi permasalahan nantinya. Sebagai pelengkap ya, bagi seorang pasien perempuan diakhiri nama lengkap kemudian ditambah nyonya. Bagi yang sudah menikah atau ya, bagi yang sudah menikah ya, atau nona apabila belum menikah gitu. Jadi nanti apabila misalnya namanya itu adalah Pratista gitu ya, berarti nanti untuk sistem penulisannya itu adalah Pratista nona apabila belum nikah, kemudian
Pratista, nyonya atau Pratista buka kurung nyonya, kemudian tutup kurung apabila sudah menikah. Ya, tujuannya adalah agar dapat ya dengan mudah membedakan untuk statusnya. Ya. Jadi untuk membedakan apakah seorang pasien atau seorang ibu atau seorang perempuan itu sudah menikah atau belum nantinya, ya kita bisa melihatnya menggunakan nama ya atau menggunakan titel yang ada di belakangnya. Misalnya Pratista Nona. Oh ya, berarti yang namanya Mbak Pratista itu belum menikah. Sedangkan kalau misalnya Pratista Nyonya, ya berarti Mbak Pratista itu sudah menikah. Kemudian untuk pencantuman titel atau pelengkap seperti Nyonya Nona selalu diletakkan sesudah nama lengkap seorang pasien. Ya. Misalnya ada namanya Risti Wijaya, gitu ya. Berarti misalnya ada Risti Wijaya, berarti yang belakangnya itu harus ada Nyonya, ya Nyonya atau Nona. Jadi yang namanya titel itu ada di belakang. Ya, tujuannya adalah untuk mencegah kesalahan di dalam pengindeks atau di dalam penyimpanan untuk pengambilan QUB. Di dalam QUB kita menggunakan sistem penamaannya menggunakan nama gitu, menggunakan hurufnya gitu. Apabila kita menulis di QUB itu adalah Nyonya Pratista, otomatis kita mencarinya adalah di N, soalnya Nyonya. Ya. Untuk meminimalisir kesalahan gitu ya. Makanya untuk Nyonya, Nona, Bapak, Ibu itu kita nulisnya di belakang. Khususnya adalah untuk kita menyimpan QUB ya. Gitu berarti misalnya namanya itu adalah Pratista, ya berarti Pratista Nona ya. Nanti kita menyimpan QUB-nya itu adalah di huruf P. Ya, jadi bukan di N-nya, tetapi di P-nya. Jadi semua yang awalan huruf P itu ada di satu baris semuanya. Ya, ini adalah cara penulisan nama. Ya, ini adalah cara penulisan nama. Ya. Jadi misalnya untuk nama orang Indonesia, ini adalah nama orang Indonesia ini sedikit unik gitu. Mengapa gitu? Karena nama orang Indonesia ini biasanya akan dibalik. Misalnya namanya adalah Suwito Mangunkusastro. Ya, Suwito Mangunkusastro, ini cara menulisnya apabila orang Indonesia itu adalah Mangunkusastro dulu, kemudian koma, baru nama bagian depannya yaitu Suwito. Gitu. Berarti Mangunkusastro, koma Suwito. Yang harus diperhatikan itu adalah di situ ada tanda komanya. Ya, berarti Mangunkusastro, koma Suwito. Ya, atau di situ atau misalnya namanya adalah Risti Wijaya, berarti Wijaya, Risti. Ya, apabila ada titelnya, ya berarti di belakangnya baru kita tambahi Nona ataupun Nyonya. Ya, diawali dengan tanda buka kurung ataupun yang tutup kurung. Seperti itu. Itu adalah nama orang Indonesia. Untuk nama orang Indonesia yang majemuk ya. Ini misalnya kalau yang ini tadi adalah untuk nama orang Indonesia yang mempunyai nama keluarga ya. Misalnya nama keluarganya itu adalah Mangunkusastro, berarti Mangunkusastronya yang di depan dipisah gitu ya, dipisah menggunakan tanda koma Mangunkusastro Suwito. Apabila untuk nama Indonesia yang majemuk, artinya di situ adalah nggak ada nama keluarganya, itu kita menulisnya adalah normal ya. Misalnya Risti Wijaya. Ya, Wijaya itu bukan nama keluarga ya, akan tapi itu adalah nama khusus punyanya Mbak Risti aja. Berarti kita nulisnya adalah Risti Wijaya ya, kemudian buka kurung baru Nyonya Nona ya, seperti itu. Ya, jadi nanti untuk yang orang Indonesia apabila ada nama keluarga, ya apabila ada nama keluarga berarti nama keluarganya dulu yang kita tulis, kemudian koma, kemudian baru namanya sendiri. Misalnya Risti Wijaya. Oh, Wijayanya itu adalah nama keluarga. Berarti Wijaya, Risti.
Ya, untuk nama orang Indonesia yang majemuk, artinya di situ nggak ada nama keluarga, ya berarti kita menulisnya adalah Risti Wijaya, ya normal gitu. Jadi nggak harus kita bolak-balik, ya seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah untuk nama orang Indonesia yang mempunyai suku, marga, maka diindeks menurut nama suku dan juga marga. Misalnya di situ adalah Erna Nasution, berarti Nasution, Erna. Itu sama halnya seperti yang bagian A tadi. Yang A tadi itu adalah apabila ada nama keluarga. Nama keluarga, misalnya Risti Wijaya, ya berarti Wijaya dulu baru Ristinya, dipisah dengan tanda koma. Apabila ada marga, gitu, khusus untuk nama orang Indonesia yang ada marganya sama, gitu. Berarti marganya dulu, kemudian koma, baru namanya sendiri. Misalnya di situ adalah Anton Harahap. Harahap itu adalah nama marga, berarti Harahapnya dulu, kemudian koma, baru Antonnya. Itu. Ya, ini adalah untuk nama-nama wanita. Ya, yang pertama nama wanita yang menggunakan nama ayahnya diindeks dengan nama ayahnya dulu. Ya, misalnya itu adalah Ana Matovani, berarti Matovani dulu baru Ana. Ya, ini menunjukkan bahwa Matovani itu mempunyai anak, salah satunya adalah Ana, atau Ana itu adalah anaknya dari Matovani. Itu. Jadi apabila ada nama wanita yang di belakangnya menggunakan nama ayahnya, maka itu dibalik juga. Ya. Kemudian apabila ada nama wanita yang sudah bersuami, ya. Apabila ada nama wanita yang sudah bersuami dan wanita itu menggunakan nama suaminya di belakangnya, maka caranya juga sama, yaitu nama suaminya dulu di bagian depan, dipisahkan dengan tanda koma, baru namanya sendiri. Kemudian di belakangnya baru ada tambahan nanti apakah dia nyonya, nona. Apabila sudah bersuami maka menggunakan nyonya. Ya, seperti itu. Untuk wanita yang belum menikah, ya, untuk wanita yang belum menikah itu diindeks dengan menambahkan nona. Misalnya Ana Matovani, ya. Ana Matovani, ya. Matovani itu adalah nama ayahnya, misalnya. Matovani itu nama ayahnya, kemudian Ana itu namanya sendiri. Kemudian untuk membedakan apakah dia sudah menikah atau belum, ya berarti kita menambahkan di belakangnya buka kurung itu adalah nona. Untuk yang bayi, ya, bila seorang bayi yang baru lahir hingga saat mau pulang, dia belum mempunyai nama, maka untuk yang muslim, wanita, ya, diindeks dengan didahului nama ayahnya, kemudian bayi dan binti. Sedangkan untuk yang laki-laki yang menggunakan bin. Misalnya, nama ayahnya adalah Akasah atau Sunarto, ya. Nama ayahnya Sunarto. Ya. Kemudian ya bagaimana cara menulisnya untuk ya bayi seorang muslim, ya berarti Sunarto bayi bin. Ya, jadi di situ menunjukkan bahwa Sunarto itu sudah memiliki anak yang belum memiliki nama, ya Sunarto bayi bin atau Akasah bayi binti. Ya, gitu. Ya, sedangkan untuk yang non-muslim, maka diindeks dengan nama ayah gitu. Kemudian bayinya, misalnya nama ayahnya itu adalah Ritonga. Ya, berarti diindeksnya di situ adalah Ritonga bayi. Ya, berarti di situ adalah bayinya Ritonga. Ya. Akan tetapi ada juga nanti kalian akan menemukan gitu ya. Karena di situ adalah yang ada itu adalah nama ibunya sebagai seorang pasien gitu, maka ada juga rumah sakit dan juga banyak ini rumah sakit yang menerapkan bahwa yang diikutkan di nama anaknya itu adalah nama ibunya. Misalnya bayinya Ibu Risti gitu. Berarti nanti bayi Nyonya Risti gitu. Jadi untuk penulisannya itu adalah BY, kemudian NY, kemudian Risti atau Risti
Risti, buka kurung, BYNY. Itu menunjukkan bahwa si bayi itu adalah miliknya Nyonya Risti. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah nama orang Eropa, kemudian Arab, India, kemudian Jepang, Thailand. Diindeks sama dengan pengindeksan nama orang Indonesia yang mempunyai nama keluarga. Ya, jadi kalau misalnya kalian menerima atau mendapatkan seorang pasien, yang pasien itu adalah berasal dari Eropa, ataupun Arab, ataupun India, ataupun Jepang, ataupun Thailand, gitu. Berarti untuk cara penulisan namanya itu sama seperti apabila kalian mengindeks atau menulis nama orang yang mempunyai marga ataupun nama keluarga, berarti dibalik. Ya, misalnya di situ adalah Robert Kennedy, ya berarti Kennedy-nya dulu baru Robertnya. Misalnya Muhammad bin Ghazali, ya berarti yang Ghazalinya dulu, koma Muhammad bin. Mahatma Gandhi itu biasanya dari India, berarti Gandhi, koma Mahatma. Seperti itu. Untuk nama orang Cina, orang Korea, orang Vietnam, ini ada sendiri. Ya, pada prinsipnya diindeks sama dengan mendahulukan nama keluarga. Tetapi di Cina, Korea, dan Vietnam, nama keluarga sudah ditulis dengan mendahulukan nama keluarga. Maka diindeks sama dengan yang ditulis. Biasanya untuk nama orang Cina, orang Korea, sama orang Vietnam, nama keluarga itu langsung diletakkan bagian depan. Ya, berarti misalnya Kim Il Sung, ya berarti itu adalah satu keluarga atau satu marga gitu ya dengan keluarga Kim. Ya gitu. Jadi beda kalau misalnya orang Indonesia. Orang Indonesia misalnya Bambang Sihotang. Nah, Sihotang itu adalah nama keluarga dan penulisannya biasanya di bagian belakang. Ya, beda halnya kalau misalnya orang Cina nama keluarga itu ada bagian depan. Jadi apabila nama orang Cina, Korea, Vietnam, kita nggak harus merubahnya lagi. Ya, kita tulis sama. Beda halnya kalau misalnya orang Eropa, Arab, India, Jepang, dan juga Thailand itu masih kita balik untuk kita menulis namanya. Ini adalah untuk nama orang Cina yang digabungkan dengan nama orang Eropa, ya, atau Eropa, ya. Di situ contohnya adalah Jackie Chan, ya. Jackie itu adalah nama Eropa, kemudian Chan itu adalah nama Cina, ya, atau Mandarin gitu. Jadi untuk penulisan namanya itu adalah kita balik, ya, yaitu Chan-nya dulu kemudian Jackie-nya. Selanjutnya itu adalah apabila ada seorang pasien yang dia itu mempunyai gelar yang sangat banyak. Misalnya di situ dia mempunyai gelar DRS, kemudian dia juga mempunyai kepangkatan misalnya mayor, kemudian agamanya itu adalah misalnya haji, kemudian mempunyai gelar kebangsawanannya misalnya Andi, dan juga gelar kekeluargaannya misalnya itu adalah Nyonya. Bagaimana cara menulisnya? Semua gelar itu kita tulisnya di belakang. Jadi kalau misalnya Risti, ya, misal Risti Wijaya, ya, untuk misalnya gelar Risti Wijaya, misalnya Wijayanya itu adalah nama keluarganya, berarti Wijaya, Risti, buka kurung, baru kita nulis yang gelar-gelarnya, misalnya dokter, insinyur, kemudian hajah, ya, dan lain sebagainya, Andi, ya, itu harus kita nulisnya di belakang. Ya, ini adalah contohnya gitu. Misalnya Dr. Andes Insinyur Ginanjar Kartasasmita. Nah, di sini untuk Ginanjar Kartasasmitanya nggak ada nama keluarganya, itu adalah namanya sendiri. Berarti kita menulisnya adalah Ginanjar Kartasasmita, buka kurung, DRS Insinyur. Misalnya Lala SHMM, berarti Lala, oh ya di sini nggak ada andinya ya. Misalnya Lala SHMM kemudian Andi, ya.
Ya di sini Andi itu misalnya dia mempunyai gelar kebangsawanan ya, berarti di situ Lala buka kurung Andi SHMM. Legend Jatikusumo, berarti Jatikusumo legend. Seperti itu. Apabila ada nama singkatan, nama yang diiringi atau didahului dengan singkatan tetapi tidak diketahui kepanjangannya, yang diutamakan adalah nama lengkapnya. Misalnya M Ridwan, ya berarti di situ kita menulisnya adalah Ridwan M. Ya, yang M di situ belum tentu namanya itu adalah Muhammad. Ya, kita nggak ada yang mengetahui yang dimaksud M itu apa. Berarti kita menulisnya adalah Ridwan M. Ya, bukan M Ridwan, tetapi Ridwan M. Ya, nantinya. Ya, mungkin untuk materi hari ini, untuk sistem penamaan berkas rekam medis, ya sampai di sini. Gitu. Mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo kita lanjutkan di grup gitu. Atau kalau misalnya malu bertanya lewat grup, silakan di Japri ya. Atau apabila mau menginginkan untuk menggunakan aplikasi Zoom yang tatap muka langsung, ya bisa gitu. Mungkin itu dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.